Bermain game adalah kegiatan yang mengasihkan yang bisa membantu untuk melepas stres, baik itu stres mikirin tugas sekolah, stres urusan kerjaan, maupun stres mikirin setoran bulanan. Namun bermain game di smartphone juga gak bisa asal pakai HP, karena kalau HP-nya tidak mendukung. Perasaan ingin melepas stres justru malah nambahin stres dan emosi kalau HP-nya nge-lag saat dipakai main game. Nah, buat kamu yang lagi cari HP yang nyaman buat gaming, namun budgetnya terbatas di bawah 2 juta. Di video kali ini, STechIn telah rangkum 5 rekomendasi HP terbaik 1 jutaan yang bisa digunakan untuk nemenin kamu bermain game. Yang pertama, Itel S23. Itel S23 tampaknya layak disebut sebagai salah satu HP 1 jutaan paling menarik yang meluncur pada tahun 2023. Alasan utamanya karena performa gaming HP ini bisa diandalkan untuk melibas game-game kekinian seperti Mobile Legends maupun PUBG Mobile. SoC Unisoc Tiger T606 adalah rahasia di balik performa mumpuni sang ponsel. Di samping itu RAM 8GB yang besar dan penyimpanan 256GB bertipe UFS 2.2 turut berkontribusi. Hal lain yang bikin HP ini patut dilabeli HP gaming adalah adanya fitur refresh rate 90Hz pada layar IPS-nya. Refresh rate 90Hz dikombinasikan dengan resolusi HD+, ternyata mampu sajikan visual yang baik. Jadi selain performanya bagus, tampilan pergerakan di layarnya juga terasa lebih responsif. Ukuran layarnya pun cukup besar dengan 6,6 inci, sehingga sudut pandang menjadi lebih luas baik itu untuk main game maupun sekedar nonton video atau scroll-scroll TikTok. Hasil jepretan dan daya tahan baterai HP ini juga cukup bisa diandalkan. Di sisi lain, Itel S23 punya kekurangan dalam hal kecepatan pengisian baterai yang terbilang lama karena hanya support 10 watt aja. HP ini pun belum punya fitur kekinian seperti NFC dan juga belum ada gyroscope hardware, sehingga kalau kamu pengguna gyro di game PUBG sepertinya bakal kurang puas. Namun, kalau kamu tertarik, kamu bisa beli pakai link pembelian yang udah kami sediakan dan berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kedua, Poco M5. Rekomendasi HP gaming 1 jutaan yang kedua ada dari Poco M5, yang mana merek HP ini memang terkenal berfokus soal performa. Dibanderol dengan harga mulai dari 1,5 jutaan, Poco M5 udah pakai chipset 4G terbaik untuk saat ini, yakni Helio G99 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Dipadukan dengan RAM 4GB bersanding dengan storage hingga 128GB UFS 2.2, tentu performa HP 1 jutaan ini gak kaleng-kaleng. Mainin game berat seperti Genshin Impact pun udah lumayan, meskipun mesti pakai settingan terendah karena RAM-nya hanya 4GB. Selain itu, baterai 5000 mAh di HP ini juga terbilang cukup awet. Ditambah lagi, untuk pengisian dayanya juga udah pakai fast charging 18 watt. Lalu untuk layarnya ini pakai panel IPS LCD seluas 6,58 inci, resolusinya juga udah Full HD+, dengan refresh rate 90Hz. Dengan spesifikasi layar seperti ini, tampilannya akan terasa lebih jernih dan juga tentunya mulus. Bahkan layar ini juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Meski tidak punya gyroscope hardware, tapi Poco M5 ini udah dibekali fitur bernama NFC dan infrared blaster juga ada. Berhubung fokus Poco M5 lebih ke urusan performa. Jadi untuk sektor performa rasanya kurang begitu spesial karena HP ini tidak punya kamera ultra wide, atau yang lebih dikenal sebagai kamera 0,5. Nah, buat kamu yang tertarik, link pembelian udah tersedia di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga, Tecnopova Neo 3. Kalau nyari HP gaming harga 1 jutaan, jelas sekarang ini salah satu yang terbaik adalah Tecnopova Neo 3. Ponsel yang rilis pada Agustus tahun 2023 ini memiliki kombinasi memori yang sangat luas, bahkan melampaui sejumlah HP di kelas atasnya, yakni RAM-nya 8GB dengan storage 128GB. Bahkan jenisnya juga udah UFS 2.2 yang punya performa lebih kencang dari memori yang bertipe eMMC. Selain memori, chipset yang digunakan juga udah terbukti handal di kelasnya, yakni MediaTek Helio G85. Buat mainin game kekinian udah terbilang cukup lancar, apalagi kalau sekedar mainin up dan Mobile Legends. Dan yang menjadi kelebihan utamanya adalah sisi baterai yang punya kapasitas super jumbo hingga 7000 mAh. Jadi bisa banget dipakai main game semalaman suntuk hingga lupa tagihan-tagihan pinjol.
Gak cuman baterainya aja yang besar, ukuran layar HP ini juga besar dengan 6,82 inci yang berpanel IPS LCD, resolusinya HD+, dengan refresh rate 90Hz. Kendati murah, HP ini juga sudah tawarkan sensor sidik jari di samping, tidak seperti mayoritas kawan-kawannya yang masih sediakan sensor di belakang. Technopova Neo 3 bahkan menyajikan fitur NFC sebagai pelengkap konektivitasnya, menjamin gaya hidup pengguna lebih praktis terutama bagi yang sering melewati jalan tol. Di luar semua itu, Technopova Neo 3 sayangnya tidak menawarkan pengalaman fotografi yang cukup baik. Buat kamu yang suka, bisa banget lamar HP ini melalui link HP nomor 3 yang sudah ada di kolom deskripsi. Yang keempat, Redmi 10 5G. Di rekomendasi kali ini ada salah satu HP 5G termurah yang bisa diajak untuk nemenin kamu main game. HP 5G memang terkenal tidak cuma unggulin jaringannya yang udah bisa 5G, tapi performa dari HP 5G itu sendiri memang bagus dan bisa banget jalanin game-game yang ada saat ini. Hal itu tidak lepas dari penggunaan chipset kenceng Dimensity 700 yang punya fabrikasi 7 nanometer. Ditambah RAM-nya juga udah 6 GB dengan paduan storage 128 GB UFS 2.2. Jadi kalau ngomongin soal performa keseluruhan, HP ini sudah tidak diragukan lagi. Redmi 10 5G dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang mana udah jadi standar untuk ponsel masa kini. Tapi menariknya, Xiaomi mengklaim bahwa ponsel ini punya daya tahan baterai yang lama berkat sistem manajemen daya yang cukup bagus. Adapun Xiaomi menyematkan HP ini dengan teknologi pengisian cepat 18 Watt. Untuk layarnya sendiri berukuran 6,58 inci berpanel IPS LCD, resolusinya Full HD+, dan refresh rate-nya udah 90Hz. Meski belum AMOLED, gambar yang keluar terbilang cukup bagus dan jernih karena resolusinya udah Full HD+. Ditambah lagi udah high refresh rate sehingga pergerakan saat main game maupun scroll TikTok tentunya udah mulus. Namun satu hal yang cukup disayangkan sebagai HP 5G, Redmi 10 5G tidak punya NFC. Namun ini tidak ada kaitannya kalau kamu nyari HP yang enak buat gaming. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Infinix Hot 30. Kalau ngomongin HP murah yang punya spesifikasi tinggi, tentunya nama Infinix lah yang selalu menjadi yang terdepan. Di harga 1 jutaan sendiri, Infinix punya tipe Hot 30 sebagai andalannya. Ponsel dengan layar lebar memiliki luas 6,78 inci, sanggup hadirkan immersion tinggi ketika menonton atau melakukan aktivitas sehari-hari di layar, termasuk juga bermain game. Performanya diotaki oleh Helio G88 bersamaan dengan RAM 8 GB dan storage mencapai 256 GB UFS 2.2. HP ini juga cocok buat kamu yang punya kesabaran setipis tisu karena performa yang ditawarkan udah terbilang nyaman tanpa adanya lag yang berarti. Selain itu, baterai 5000 mAh-nya juga disupport fast charging 33 Watt yang dapat mengisi dari 0 hingga penuh dalam waktu sekitar 1 jam aja. Kelebihan lain dari HP ini yang jarang dimiliki oleh HP 1 jutaan lain adalah udah dibekalinya HP ini dengan stereo speaker. Paduan layar lebar dengan 2 speaker di kanan kirinya sangat mantap ketika digunakan nonton film dan juga bermain game. Experience-nya terasa lebih nyaman dan itu jadi nilai jual tersendiri bagi HP 1 jutaan. Yang terasa cukup disayangkan hanya di bagian kameranya aja, yang mana kamera belakangnya cuma ada kamera utama 50 megapiksel, tanpa adanya lensa tambahan seperti lensa ultra wide yang banyak dicari oleh ciwi-ciwi zaman sekarang. Buat kamu yang tertarik, link pembelian udah kami sediakan di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi dan harganya. Jadi itulah 5 HP 1 jutaan terbaik untuk gaming versi S-Tech-In untuk saat ini, setidaknya hingga video ini dibuat. Dan sebagai catatan, harga yang tertera di video bisa saja udah berubah, jadi langsung aja cek harganya melalui link pembelian yang tertera di kolom deskripsi. Kelima HP yang disebutkan tadi udah kami seleksi dari banyaknya HP 1 jutaan yang tersedia hingga saat ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like serta subscribe-nya untuk rekomendasi HP lainnya. Sebagai penutup, kira-kira dari kelima HP tersebut ada yang menarik minat kamu gak nih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys, nanti akan saya baca. Sekian video kali ini, sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.